boleh-boleh aja kalau Vietnam memang menjadi salah satu kekuatan terbaik di ASEAN. Bersama Park Hang-seo, mereka mampu menciptakan sebuah tim yang sangat solid. Dan ketika itu harus diakui juga kalau timnas Indonesia masih dalam fase membangun kembali pasca remuk redam. Maka hal yang wajar jika media-media di Vietnam ini sangat jumawa terutama soal ngecengin tim lain di kawasan ASEAN. Dari semua itu, Indonesia adalah yang paling sering kena nyinyir. Bahkan ketika sekarang posisi Indonesia dalam tanda kutip lebih kuat dibandingkan Vietnam. Media-media di sana entah kenapa masih sering banget ngecengin timnas Indonesia dari berbagai sudut pandang atau aspek apapun. Tanpa mereka sadari kalau timnas mereka sendiri sekarang remuk redam dan mulai nggak dianggap lagi sebagai tim kuat di ASEAN oleh negara-negara macam Laos, Kamboja, Brunei, hingga Malaysia. Ya, beragam prestasi dan gebrakan yang dialami timnas Indonesia benar-benar membuat Vietnam saat ini hanya dianggap biasa saja. Sebagaimana semua tahu, kalau dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun terakhir, prestasi dan reputasi timnas Indonesia benar-benar mampu mencuri perhatian. Bahkan dengan segala torehan luar biasa yang dicapai oleh skuad Garuda, membuat banyak media internasional merasa takjub. Yap, sebelum menjadi seperti sekarang ini, timnas Indonesia benar-benar menyedihkan. Mulai dari dualisme yang melanda PSSI sampai membuat timnas kita pernah hancur lebur 10-0 di tangan Bahrain. Kemudian disangsi FIFA. Dan yang masih teringat jelas saat kualifikasi Piala Dunia 2022, timnas Indonesia benar-benar dibuat seperti badut oleh tim-tim sesama ASEAN macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia di fase round 2. Itulah kenapa media-media di Vietnam ketika itu seolah merasa di atas angin dan selalu ngecengin tim-tim lain terutama Indonesia. Akan tetapi, aturan duniawi tetaplah sama, yakni kadang di atas, kadang di bawah. Dan sekarang di bawah Erick Thohir serta pelatih Sinteyong, Indonesia mampu melesat menjadi kekuatan yang dianggap terbaik di ASEAN. Sedangkan Vietnam sebaliknya, tiap menjelang akhir tahun 2022, keputusan besar dibuat Park Hang-seo yang memutuskan tak lagi memperpanjang kontraknya yang berakhir Januari 2023. Nah, sepeninggalan Hang-seo, Philippe Chochie ditunjuk menukangi pasukan Nguyen, dan dari sinilah Vietnam yang perkasa itu mulai tak ubahnya timnas Kamboja di masa lalu khususnya bagi Indonesia. Ya, bagi Indonesia, Vietnam saat ini tak ubahnya menjadi tim yang kalau kata Justin Hubner, terlalu mudah untuk dikalahkan. 1-0 di Piala Asia dan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian 3-0 saat main di leg kedua di Midin Stadium. Gak cuma itu, bahkan di level U23 kemarin saat semifinal SEA Games, Indonesia juga berhasil menang 3-2. Dan yang paling gokil kemarin, saat di perebutan juara 3 Piala AFF U16. Pasukan Nguyen dihajar habis skuad asuhan Nova Arianto 5 gol tanpa balas. Sesuatu yang selalu membuktikan kalau level Indonesia sekarang benar-benar di atas Vietnam. Yap, apa yang terjadi dengan Vietnam sejatinya bukan sepenuhnya salah Philippe Chochie. Sebab memang generasi emas Vietnam yang sebelumnya dipegang oleh Park Hang-seo udah mulai menurun dan tak ada penerus yang mumpuni. Belum lagi ditambah segala isu masalah internal yang dihadapi oleh Vietnam. Membuat tim ini sekarang benar-benar menyedihkan. Tapi ya gitu, medianya itu loh, seolah nggak tahu malu dan terus-menerus julid terkait timnas Indonesia, terutama soal naturalisasi. Nah, terlepas dari hal tersebut, segala hal positif yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang macam Kamboja, Laos, Brunei, hingga Malaysia menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal, di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi timnas Indonesia.
Indonesia. Dan jangan lupa program potong generasi yang dilakukan Coach Shin beneran menjadikan timnas Indonesia kini banyak diisi pemain-pemain bertalenta yang masih bisa berkembang dalam 5-7 tahun ke depan. Sebaliknya, Vietnam yang dulu dianggap sebagai tim terkuat bersama Thailand, sekarang ini benar-benar menurun, terutama Vietnam yang ibarat sekarang hanya jadi samsak bagi timnas Garuda. Ada kesenjangan besar antara kami dan Indonesia. Terkadang kita berpikir sepak bola di ASEAN tidak bisa berkembang, tapi Indonesia telah membuktikan semuanya. Ucap pelatih Brunei, Mario Rivera, dilansir dari Borneo Bulletin.